Assalamualaikum. Saya Hana Susanti akan kembali membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelum kita membahas teks eksplanasi, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa mengenai asal-usul proses atau perkembangan sesuatu fenomena atau mungkin berupa peristiwa alam, sosial, atau budaya. Ciri-ciri teks eksplanasi 1. Informasi yang dalam teks eksplanasi dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. 2. Membahas dalam teks eksplanasi adalah tentang suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau memiliki keterkaitan dengan suatu pengetahuan. 3. Penjelasan yang disajikan dalam teks eksplanasi bersifat informatif, sehingga tidak ada maksud untuk memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Penjelasan pada teks eksplanasi juga berfokus pada umum atau generik dan tidak ada partisipasi dari manusia. Misalnya saja seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, longsor, angin puting beliung, dan sebagainya. Tujuan teks eksplanasi. Pada dasarnya, teks eksplanasi memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dengan menjelaskan proses atau sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Terakhir yang kita akan bahas adalah struktur teks eksplanasi. 1. Identifikasi fenomena. Bagian yang pertama dari struktur teks eksplanasi adalah identitas fenomena. Identitas fenomena sendiri dapat dipahami sebagai penjelasan dari sebuah teks eksplanasi tentang gambaran umum, tentang suatu fenomena atau peristiwa alam yang dibahas. Bagian ini terletak di awal teks eksplanasi yang biasanya digunakan menggunakan tentang proses terjadi sebuah peristiwa atau fenomena alam. 2. Rangkaian kejadian. Bagian yang kedua dari struktur teks eksplanasi yaitu rangkaian kejadian. Setelah memahami secara umum fenomena yang akan dibahas pada sebuah teks eksplanasi, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai penyebab sekaligus akibat yang dapat terjadi dari fenomena tersebut. Rangkaian kejadian ini memiliki peran sebagai isi atau bisa dikatakan sebagai bahan dari teks eksplanasi. Pada bagian ini, kamu dapat membuat deskripsi atau penjelasan tentang sebab dan akibat ke dalam beberapa paragraf. Beberapa orang yang sering menyebut bagian isi dan teks eksplanasi ini sebagai deretan penjelas. Hal ini dikarenakan rangkaian kejadian berisi berbagai penjelasan tentang proses dari peristiwa atau fenomena yang terjadi. 3. Interpretasi. Bagian yang ketiga dari teks eksplanasi yang perlu kamu ketahui yaitu interpretasi. Interpretasi ini sendiri berada di bagian akhir dari teks eksplanasi atau memiliki peran sebagai penutup dan menjelaskan suatu peristiwa yang dibahas. Selain itu, interpretasi juga membuat pembahasan tentang ulasan atau penarikan kesimpulan dari penulis tentang peristiwa tersebut. Pada bagian ini, kamu dapat memberikan pernyataan atau tanggapan tentang fenomena yang telah kamu angkat dalam teks eksplanasi. Sekian
pembahasan tentang teks eksplanasi. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.